Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Puja Menjita. Baik, untuk pembahasan kali ini kita masih melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mahram perempuan yang haram dinikahi. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pembahasan selanjutnya yaitu pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Imam mazhab 4 sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Yang kedua, pernikahan syigor. Pernikahan syigor yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhallil. Pernikahan muhallil yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram. Pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umroh, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa adanya wali. Pernikahan tanpa wali yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Yang kedelapan, pernikahan dengan mahram. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusuan. Pembahasan selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri. Adapun kewajiban suami kepada istri yaitu, yang pertama, memberi tempat tinggal yang layak kepada istri. Yang kedua, memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, memelihara, dan mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah, yang pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak wajib ditaati. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang keempat, memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya, mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan.
yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Bentuk dan besaran mahar diserahkan kepada calon mempelai perempuan. Tidak ada keharusan apakah harus sama, melebihi ataupun kurang dari mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Karena yang dijadikan ukuran dari sebuah mahar adalah kerelaan antara kedua calon pengantin. Tidak ada batasan maksimal ataupun minimal sebuah mahar. Segala sesuatu, baik uang, benda, atau apapun yang dapat memberikan manfaat dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Selanjutnya, resepsi pernikahan atau walimatul urus. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitab At-Tahzib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa Taqrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut kecuali jika ada uzur atau halangan. Adapun tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.